Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Gesang Mas Channel. Di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya ya, dan para pemula dimanapun Anda berada, yang khususnya sedang giat dan belajar gulung menggulung ya. Oke teman-teman, saya ucapkan juga selamat datang dan bergabung bagi para pemula dan pemirsa yang baru menemukan Gesang Mas Channel ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara dan mudahnya menggulung ini ya, genset yang merek Ryu ya. Yang merek Ryu ya, yang 1500 dari Taekiro Ryu, yang biasa disebut 1500, tapi di sini ya ternyata 1000 saja ini ya, output 1000 watt. Oke ya, ini terbuat dari aluminium. Kita lihat dinamonya sudah kita keluarkan ya, sudah kita copot dengan mudahnya. Ini dia sudah di atas meja ya, dinamonya sudah kita lepas. Ini dari aluminium teman-teman ya. Ini akan kita gulung ulang nanti dengan tembaga. Ini juga satu set ini sudah kita polis, kita ganti aja lah yang tembaga asli gitu ya. Ini sudah mateng kawannya ya, sudah mateng sampai ke dalam-dalam, agak gelap warnanya. Udah dicoba diganti ini ya, dioda sudah diganti, sudah dibalik dan dibolak juga nggak keluar setrumnya. Maka udahlah, kita vonis saja, kita gulung aja. Nanti kalau digulung ininya saja kadang-kadang masih juga nggak keluar, kadang ini bermasalah ya. Maka kita vonis gulung semuanya, diganti tembaga yang full insyaallah ya. Kita akan dedel dulu bagaimana gulungnya ya. Ini kabelnya 2 ya, ini pakai cas aki, tapi nanti nggak usah kita pakai ya, karena nggak pakai aki juga. Ini biasa kabel yang besar merah 2 ini adalah untuk setrumnya ya. 220-nya ini yang biru ini untuk kapasitor gitu aja ya. Sedangkan ini nggak pakai lemel ya, karena ini manual, jadi nggak pakai lemel kuningan di sini, nggak pakai areng-areng ya, langsung pakai dioda di sini. Ya di sini pakai dioda itu yang 6 ampere, atau dioda yang model lain juga bisa. Oke ya, kita dedel dulu. Nanti cara ngulungnya kita tunjukkan juga dalam diagram ya, biar lebih mudah ditengok. Oke ya, kita dedel dulu semuanya. Oke ya teman-teman, berhubung ini kawatnya lagi nggak ada ya, kita mesti belanja dulu ya ke sini ya. Ini di kota kabupaten teman-teman ya, sering saya sampaikan untuk para pemula itu di mana harus cari kawat. Ini ke kota sampai ke kabupaten, tempat saya ini sampai ke Muara Bungo ya. Ini baru banyak ini. Di tempat ini harga 220.000 per kilo ya. Ini mereknya ya, mereknya itu Esek di sini. Udah cukup bagus lah. Udah yang sering saya pakai ini ya, merek Esek ini. Di berbagai ukuran ya, dari 0,30 ada sampai yang besar 1. Ya teman-teman, ini sudah digulung ya bagian dinamonya, dan bagaimana penggulungannya nanti kita akan jelaskan lengkap dalam ini ya, dalam skema diagram ya. Karena ini tadi setelah belanja dari kawat itu langsung kita rakit ya, biar ngejar. Nanti selebihnya setelah kita rakit jadi dan bagus normal ya, kita tunjukkan skema diagramnya ya. Ini tambah daya ya teman-teman, bukan kita kembalikan seperti apa adanya, enggak, tapi ini kita lebih tambah daya. Bagaimana cara nambah dayanya, yaitu kawat aslinya itu aluminium 0,95 ya, tapi ini tak ganti dengan tembaga yang 0,80 tapi rangkap 2. Jadi ini lebih besar nanti dayanya. Ini kalau aslinya cuma 1000 watt, nanti ini akan naik. Berapa naiknya nggak tahu ya, yang jelas naik ya, karena 0,95 itu jelas bisa lebih besar lagi, 0,80 tapi rangkap 2 ya, jelasnya begitu. Dan ini cara merangkapnya ini saya gulung satu-satu ya, dan nanti kita akan rakit bagaimana cara. Ini akan dijelaskan nanti dalam skema diagram, bagaimana primernya, bagaimana sekundernya gitu ya. Ini seperti pompa air atau dinamo yang berspeed 2800 persis ya. Cara gulungnya ada running, ada starting gitu. Cuman ini namanya bukan running dan starting ya. Ini primer dan sekunder, rangkaian atau
rangkaian inti ya. Ini kawat inti yang akan menghasilkan tegangan 220 nanti, yaitu seperti halnya apa ini runningnya gitu ya. Dan ini yaitu disebut primernya, dan sekundernya ini yang akan dapat ke kapasitor, yaitu yang akan membentuk medan magnet ya. Ketika diputar angkernya ini berhubungan dengan kapasitor, akan terjadi medan magnet dan ini akan terjadi tegangan ya. Dan magnet mutar di sini maka akan menjadi tegangan keluar di kawat yang primer. Lebih lengkapnya nanti kita rinci saja dalam skema diagram ya, karena lebih banyak teman-teman kita lebih mudah ya untuk memahami di dalam skema diagram. Kalau ini lubangnya kita siapkan ya, ini lubangnya 30 ya, bukan yang lubang 24, bukan. Ini lubang 30 dan malnya berapa, ukurannya berapa, nanti kita setelah tes berhasil kita tunjukkan gambarnya. Oke ya, nantikan sampai selesai. Ini masalah angkernya juga sudah kita gulung ya. Ini sudah digulung dengan menggunakan kawat 0,55 atau 0,50, bisa semua ya. Bagaimana hitungannya? Hitungannya nggak saya hitung teman-teman. Kenapa nggak dihitung? Yang penting ini penuh datar ya. Ini penuh datar, padat, kuat ya. Demikian juga ini. Usahakan imbang antara kiri dan kanan, tuh padatnya imbang, habisnya banyaknya imbang. Ini kalau dihitung ya kadang-kadang sekitar 600-700 lilit gitu ya. Kadang bisa lebih, bisa kurang, tergantung kawat yang kita pakai. Kadang-kadang pakai 060 atau 55 atau 50, itu bisa semua ya. Makanya kita nggak tergantung hitungan. Hitungannya yang penting penuhnya sama. Ini datar ya. Jangan sampai ini kembung. Jangan sampai kembung begini. Nanti kalau kembung nggak dikunci maka akan nyembur keluar dan gesek dengan angker. Jangan ya. Diusahakan ini kuat padat sekali ya. Cara gulungnya itu ditarik satu-satu sampai kuat dan padat. Setelah itu dikunci ya. Kalau ada kunci yang dijepit itu dikunci, kalau enggak ya ini ditali ya, ditali dengan benang nilon, terus dilem ya supaya apa, kawatnya juga nyembur keluar ya. Demikian juga bolak-balik ya, diusahakan diteliti dulu, jangan sampai ada yang kawat yang nyelip untuk dalam perakitan ya. Kalau ada kawat nyelip kadang-kadang dia nyenggol bodi enggak keluar ya, setrumnya enggak keluar kalau kawatnya ini nyenggol bodi enggak keluar. Setelah itu ini yang sistem bukan AVR ya, ini sistem manual. Yang gasnya kecil, tegangannya juga kecil. Gasnya besar, setrumnya juga naik gitu. Ini pakai dioda di sini ya. Ini sudah saya lem ya. Pakai bisa pakai dioda 3 ampere begini ya. 3 ampere. Khusus ya kalau bilang belinya itu dioda untuk genset gitu. Ini tak kasih rahasianya ya. Dioda untuk genset yang 3 ampere itu bisa dirangkap 2. Yang nomornya ini dia nomornya ya. Ini nomor untuk genset. Kalau selain nomor ini nanti begitu putar pelan aja mati lagi, konslet lagi ya. 5408 ya nomornya ya. Boleh dicatat dan diingat-ingat ya, 5408. Itu yang untuk genset ya. Bisa yang kecil-kecil juga bisa. Ini 3 ampere atau langsung yang besar 6 ampere juga bisa. Yang besar 6 ampere sudah ada di dalam ya, tinggal belum disambung tapi. Tinggal disambung, nanti kalau dites kok enggak keluar strumnya, berarti dioda ini dilepas dan dibalik ya. Dibalik maka akan keluar. Itu ya, kita akan sambung lagi nanti sampai perakitan ya. Oke, nantikan sampai selesai. Jadi ya teman-teman, kalau mau menggulung angker ini kita kasih tahu bahwasanya kadang-kadang angker ini ada 2 dioda ya. Di sini ada dioda, di sini ada dioda. Kadang-kadang 2 tempat, setiap masing-masing ini lilitan ini 1 dioda dan yang ini 1 dioda lagi. Untuk lebih mudahnya kita jadikan 1 saja. Karena apa? Resikonya begini ya teman-teman, ini rahasianya ini. Resikonya 2 dioda itu kita akan menyulitkan kita pemasangannya. Kadang-kadang kita gulung yang ini ya. Gulung dinamo yang ini. Ini nih ada keluar masuk kanan. Ada juga yang masuk dari kiri dulu, itu bisa saja. Bisa semua. Nanti yang menentukan supaya tidak terbalik itu di dioda ya. Jadi kalau diodanya kita jadikan 1. Kalau saya sering menggulung ini, diodanya saya jadikan 1. Kenapa jadikan 1? Kalau terbalik itu hanya sekali saja membalik. Udah selesai. Kalau ini posisinya begini ya. Ini dioda kemarin ada 2 tempat di sini dan di sini. Ini sekarang kita jadikan 1 saja di sini. Dengan cara ini langsung ini digabung ya.
caranya begini, waktu gulung yang ini yang pertama ini maju, terus tanpa dipotong langsung diselempitkan kemana aja boleh ya, terus mundur ya, yang penting kuat dan kokoh ya, diusahakan padat, jangan sampai kendor, nanti nyembur keluar ketika ini mutar kencang sekali ya. Terus kan terjadi dua ujung, nah ujungnya kan tinggal dua saja, itu lebih mudah, dua saja, tinggal dikasih dioda, diselipkan di situ ya, itu dioda yang khusus genset, itu yang nomornya 5408 ya, ingat-ingat ujungnya 8, diselempitkan sini. Jadi kalau nanti terbalik, tinggal balik begini aja, diodanya dilepas, dan ini tidak saya solder ya, cukup saya kelupas dan saya belit. Setelah itu diodanya ditekuk begini supaya dia tuh kenceng gigitnya, nggak saya solder karena dia udah nyambung terus, dua-duanya nggak solder. Kalau nanti terbalik tinggal dilepas lagi ya belitannya tadi, terus ditukar dioda yang menghadapnya sini, yang positif dan negatif. Kalau dioda itu ada positif ada negatif ya, kalau terbalik nggak akan keluar listrik, gitu aja. Jadi satu saja. Nanti kalau kita kembalikan pada dua posisi dioda, nanti ini kebalik, ketika kita balik satu, ini nggak dibalik ya, ternyata nggak keluar juga, masih sama aja. Ketika ini dibalik, ini juga dibalik, ternyata malah kebalik lagi semuanya, gitu ya. Aturan harusnya ini begini, itu kita tuh nggak hafal itu. Tergantung juga posisi awal masuknya tadi, karena saya agak jarang gulung ini, sampai rumus itu belum ketemu ya, ini harus begini kalau dioda dua gitu ya. Kelemahan saya begitu ya, begitu banyak yang harus saya ingat-ingat. Ini sampai cara saya satu sistem saja. Kalau mau belajar dan cara dengan saya ya, tak ajari cara yang mudah itu aja. Jadikan satu tempat dioda sama saja. Ini diodanya tak rangkep dua ya. Boleh pakai resistor, boleh enggak, ini enggak pakai ini yang 15 kilo ya, atau 15.000 ohm. Kalau pakai resistor tuh, kadang-kadang kalau resistor ada kesalahan apa itu, resistornya itu malah konslet ya, nggak keluar lagi. Akhirnya nggak saya pakai. Kita selesaikan dulu ini, lakernya pecah ya. Mau mengeluarkan lakernya ini dulu, kita tracker dengan cara paksa atau kita gerinda dulu. Oke ya, kita nantikan sampai perakitan dan sampai selesai. Ya teman-teman, yang ini dinamonya sudah selesai saya ikat ya. Begini caranya ngikat yang rapi itu, bolak balik ya, setelah satu alur maju karena panjang ya benangnya, terus bikin lagi satu depa lagi untuk mundur. Jadi tadi ya bikinlah ya manual biasa, tapi ini cukup kokoh. Yang penting dipijet ini udah enggak empuk lagi ya, udah enggak empuk dan bergoyang-goyang, kawatnya udah cukup, nggak perlu saya sirlak ya teman-teman. Nggak saya sampaikan, dinamo saya nggak pernah saya sirlak, dan saya tuh nggak punya pernis atau sirlak, karena ya ada satu kerugian yang agak fatal bagi saya kalau disirlak. Kalau suatu saat berulah atau ada konslet atau ada apa, itu sirlaknya itu cukup mengunci kawat ya, malah merusak kawat saya. Tapi kalau tidak, misalnya dalam waktu setahun kemudian ada yang konslet, cukup dibuka talinya dan diganti kawat yang konslet, itu udah bagus lagi. Jadi saya menolong jangka panjang ya. Setelah itu kita rapikan lagi ya, kita rapikan begini sampai yang dalam ini kita tekan semua ya. Mika penutup itu harus kita tekan dengan menggunakan penggaris begini ya. Penggaris yang tebel ini penggaris besi yang tebel. Perlunya apa? Supaya tidak menggesek pada angker nanti dalam. Kalau gesek luka, terjadi konslet atau kawat itu nongol ya kalau nggak ditekan. Tutupnya nongol, kadang-kadang nyabet sampai ke kawat-kawatnya, kesabet sampai terjadi luka. Kalau sudah luka maka harus hilang ya, setrumnya itu hilang. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita lanjutkan dalam perakitan. Ini akan dirakit sampai dites nanti ya. Ini masih pemasangan angkernya, dan ini dinamonya yang sudah selesai ditali. Kita akan masukkan juga. Ya, kita akan rakit. Cara menggulungnya nanti kita tes dulu. Setelah selesai, harus keluar bagus ya, tegangannya udah keluar. Nanti kita lihatkan dalam gambarnya ya, biar lebih enak dan lebih mudah dalam penyampaian.
ya, sedangkan kabel ini letak di belakang karena di atas ya udah ada lubangnya ini ya. Sekarang kita sambung, kita akan tes ini dengan menggunakan kapasitor ya, karena dia ini manual. Kalau manual itu cirinya pakai kapasitor dan juga pakai dioda di as ya. Kalau AVR itu tidak, satu AVR itu sudah rangkaian komplit. Oke, sekarang kita persiapan, kita hidupkan dulu teman-teman ya. Ini ada perubahan acara, yaitu tadi itu udah di setel, udah arusnya udah keluar ya, tegangannya 220 sudah keluar. Cuman dites untuk nggak sempat divideokan tadi itu ya, berat setrumnya itu cukup juga 220, cuman hentakannya tuh kurang kuat. Itu menandakan bahwa tadi ini ketika di setel ya, di raket pertama ini gesrek ya, ini gesrekan kurang center ya. Ini penjelasan aja ya, kalau divideokan tuh ya ribet juga, sambil dandan sambil memvideokan itu. Jadi ini sambil saya kasih keterangan. Ketika dipasang tadi ini tuh gesrekan ternyata kernnya itu kurang center ya. Kern yang dipasang itu ini kurang duduk lurus gitu ya. Jadi ini ada yang gesrekan. Ketika gesrekan itu ada efeknya, panasnya besi ini mematikan dioda atau melemahkan dioda ya, karena magnetnya nggak sempurna. Terus arusnya tuh, setrumnya tuh tegangannya tuh tidak bagus, walaupun bisa sampai 220 tapi berat untuk sampai 220. Itu langsung saya vonis, saya belikan lagi ya diodanya ini saya belikan, baru saya pulang dari pasar nih ya, sempat memvideokan dalam penjelasan begini aja ya, nggak usah banyak tuntutan. Kok nggak disuting tadi ya, atau ya video angel-angel sih dikritik ya, kadang-kadang tak jawab ben, udah dikasih ilmunya aja ya. Akhirnya ini dioda akan saya copot dengan cara saya cungkit saja ini, karena ini kan tadi cuman tapi udah ditetesin lem ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dikeluarkan itu. Ini diodanya tak kasih 3 ampere 2 ya. Nanti 6 ampere ini satu aja boleh atau 2 juga boleh. Ini saya yakin ini lemah ya, kita lepas dulu sambungannya ya teman-teman. Ini diodanya udah saya lepas dan saya tes ya dengan tester. Ini harusnya nggak mau bolak-balik nyambung ya, harus belah saja. Kalau positif yang ada garisnya strip putih ini nyambung, kasih bong positif ya, kabel yang merah ini nyambung, di tester itu nyambung, itu testernya di sini ya, nggak begitu rakaton ya gue. Kayaknya nyambung tuh ya, nyambung. Terus kalau dibalik ini merah yang positif, yang negatif, yang hitam ini yang positif, harusnya nggak mau jalan ya, tapi dia tetap jalan, bahkan jalan full ya. Itu konslet namanya. Arusnya juga tegangannya juga keluarnya susah. Maka ini disebabkan karena setelnya nyetel ini kurang lurus ya, kurang center nyetel kernnya ini. Jadi ini terjadilah gesekan gitu ya, menyebabkan medan magnetnya tuh kacau. Harusnya ini kan merongga, walaupun setebal kulit ari ya, atau setebal kertas, itu harus berrongga, nggak boleh sampai gesrekan. Ini bekas nanti gesrekan ya, tadi yang ngerakit Pak Dimasuri tadi ya, gesrekan teman-teman ya. Akhirnya tak vonis buka lagi, itu mungkin diodanya udah mati ya, ternyata benul ya, ternyata benul ininya mati. Tak tukokkan lagi ini ya, baru kita tak pasang lagi, posisinya seperti tadi ya, udah bener. Ini yang positif sebelah kanan, tapi nggak tentu ya, nanti kalau teman-teman gulung ya nggak tentu yang kanan ya, kalau nggak keluar ya dibalik yang. Ini tak bikin cara mudah saja ya, dioda 1. Nah ini tak sambung lagi, yang positif ini, yang negatif sini, ciri-ciri positif itu ada list putihnya ini ya. Nah itu kalau teman-teman beli nampak sendiri ya, ada list putihnya. Oke, kita sambung lagi. Oke ya, setelah siap ini udah dipasang seperti yang disampaikan, tinggal dites lagi. Ini rumit ya mau menjelaskan ini ya, yang ini nanti dijelaskan dalam gambar saja yang lebih akurat dan lebih tepat, lebih mudah dipahami. Nanti tak beli pedal yang merah dulu. Temen-temen ini nggak ada yang belikan pedal merah sih, nggak ada yang ngirimin, kita beli sendiri. Oke, gini rangkaiannya. Kenapa yang disambung begini?
ini disambung begini ya. Ya udah, nanti penjelasannya udah terlanjur selesai ya. Teman-teman, sekarang kita rakit lagi seperti tadi sudah kita kembalikan ya. Ini yang merah udah kasih, ini diingat-ingat ya, dalam petunjuknya ini merah ini kapasitor, dan kabel yang saya gabung hitam ini setrum, putih juga setrum satu-satunya. Ini digabung. Bagaimana digabung nanti saya jelaskan dalam gambar ya. Sekarang kita tes dulu ya. Kita engkol lagi. Engkol, tarik. Ya, ini sudah hidup ya. Sekarang kita colok dengan apa ini? Kita tunjukkan dulu bahwa strumnya ini tegangannya sudah naik ya. Tegangannya sudah naik 240 volt. Ini dalam keadaan kosong. Sekarang kita colokkan dengan beban ini ya, gereda ini. Sudah hidup dengan kencang sekali. Kita matikan ya. Ya, sudah hidup kencang sekali. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan pada penggambaran di diagram. Ya, kita matikan, tinggal merapikan ya, yang penting udah keluar setrum, keluar tegangan, tinggal merapikan. Dan kita lanjutkan pada petunjuk dan penggambaran diagram bagaimana. Ini udah tambah daya ya teman-teman ya, tambah daya yang luar biasa. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan di sana. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan pada gambar ya, yang untuk pemahaman biar mudah dipahami, karena banyak teman-teman kita yang minta untuk lebih mudah melihat skema atau diagram ya. Oke ya, kita dekatkan gambarnya biar lebih jelas dan gamblang. Oke ya, ini seumpama lubang keren ya sudah saya buat. Ini lubangnya 30 ya, keren genset itu tadi yang merek Tekiro Rio ya, itu bagus teman-teman ya, mesinnya enak, gampang hidup ya. Ini keren genset itu lubangnya 30 ya. Kita kasih tanda dulu ya teman-teman, bisa tak kasih hitungan dulu. Hitungnya begini ya. Ini tak kasih nomor dulu sampai 30 biar teman-teman nanti lebih gampang mengikuti ya. Nomornya 1 sini ya. Dari dalam aja ya. Atau dari luar juga bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya. Ini udah saya hitung 30 ya. Lama ini bikin gambarnya ya, sampai nggak di-shooting biar tidak kelamaan. Oke ya, ini teman-teman nanti kalau gulung genset yang tadi, yang bensin murni, yang itu tadi seperti itu, lubangnya 30, dikasih kode ini, ngikuti aja kode ini, nanti insya Allah jadi bagus ya. Ini sistem rombak tambah daya ya, ini hitungan langsung tambah daya. Kawat bawaan itu adalah primernya ya, primer. Sudah saya jelaskan hasilnya 0,95 itu aluminium ya, aluminium ya. Karena saya kawatnya saya ganti tembaga itu enggak ada yang seukuran itu ya, yang 0,95, maka saya adanya 80 banyak sekali, tapi pas pakai 0,80 tapi dirangkap 2 ya. Saya nggak akan katakan jalan 2 ya, biar teman-teman nggak bingung. Rangkap 2, insya Allah kata-kata ini lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami ya. Kawat 0,80 rangkap 2. Bagaimana cara merangkapnya? Saya nggak akan double kawat itu, nggak. Gulungnya langsung bawa 2, nggak. Satu-satu saja, tapi nanti setelah selesai digabung. Bagaimana caranya? Oke, kita bikin malnya 5 ya.
malnya 5. Mal 5 dalam genset ini ya. Itu mulai dari masuknya dari kiri ke kanan. Saya tadi masuk dari lubang nomor 1 ya. Masuk dari kiri, ini dari kiri. Teman-teman yang masih bingung ya, bari pemula ya, ini tak kecilkan dikit ya. Nah, sebelah kiri adalah apabila saya menghadap ke kern, ya ini sebelah kiri kita ya. Ini sebelah kanan kita, begitu. Jadi jangan bingung lagi. Ini dari kiri ya. Ini kan kita belah 2. Ya, begini misalnya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Seperti halnya begini ya. Di belah kanan, di sebelah kiri. Udahlah, paham ya. Ini masuk dari kiri. Ini bawa kawat 0,80 tadi ya. 0,80. Nah, satu saja merangkapnya nanti setelah selesai. Oke, ini langsung dimasukkan sini, ngelompati 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mal pertama ya. 1 ke 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ngelompati lubang yang kosong tuh 5 ya. Paham ya sampai sini? Ini berarti begini. Muncul ke angka 25 ya. Kalau teman-teman yang masih bingung, boleh setiap lubang itu kasih angka dengan spidol ya. Seperti halnya ini. Nah, nanti dikasih angka itu langsung ngikuti ini persis, nanti boleh. Bagus. 1 ngelompat 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti muncul ke 25. Ini mal pertama, ini hitungannya 80 lilit. 80 lilit ya. Jadi mal pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gampang saja teman-teman ya. Ini malnya hitungannya 80 semua. Nah, 80 semua. Tadi udah bagus ya strupnya ya. Udah untuk gerinda udah kuat sekali. Terus begitu ini pindah mal kedua. Mal kedua masuk ke nomor 2 ya. Tanpa diputus, masuk kiri lagi, keluar kanan, muncul ke lubang berikutnya. Kalau tadi 25 berarti menurun ya ke 24. Sama 80 lilit. Ini mal berikutnya. Mal 3 ya, masuk ke nomor 3. Muncul lagi di sana yang 23 ya. Mal keempat masuk ke lubang 4. Terus muncul ke 22. Mal yang kelima, lubang kelima masuk, muncul ke 21. Nah, ini dipotong ya, ini lubang keluar ya. Ini dipotong. Tes lah. Sekarang kita mulai lagi dari sebelah sana ya, kita balik kernnya, kiri taruh di atas, yang kosong di bawah, biar lebih lebih mudah ya cara memasukkan kawat ke dalam slot-slotnya atau ke dalam lubang-lubangnya. Dari mana mulai? Kita hitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini dihitung 5 kan, ini kan 5 ya, yang dihitung 5 mal sampai sini 20, 19, 18, 17, 16. Berarti masuknya dari sini. Ya, masuknya dari situ biar seposisi dengan ini. Ya, ini kan dari kiri ke kanan, ini juga dari kiri ke kanan masuk lubang 16. Keluarnya berapa? Dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang sini ya, ke 10. Lubang nomor 10 keluar. Terus masuk lagi mal kedua dari nomor 17. Keluar lagi 9 ya. Lubang 9. Terus masuk lagi 18. Keluar lagi 8 ya. Mal berikutnya keempat itu masuk ke 19, keluar 7. Terus masuk lagi 20, keluar 6. Ini putus ya, keluar putus. Ini masuk tadi ya. Nah, ini sama semua 80 lilit semua ya. Udah, ini tak hapus saja karena apa? Tidak beda-beda angkanya, gampang ngapalnya ya. Nah, tak hapus ini untuk nulis yang lain. Terus ini sebelum semrawut atau sebelum ribet atau usut yang lain, kita ajari nyambungnya dulu ya. Ini kan sebelah sini tadi ya. Ini misalnya di belah begitu antara kiri dan kanan. Itu yang sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita sambung. Sebelah kanan yang keluarnya di sebelah kanan ini ya. Ini kita sambung. Nah, ini takutnya udah berubah lah ya. Ini kalau kita tekuk, kita sambung, set.
kita kasih kabel tadi hitam ya, dalam genset tadi hitam. Begitu. Terus yang ini juga kita sambung, yang sebelah kiri kita sambung jadi satu ya. Kita sambung dengan yang ini, kita kasih kabel warna apa tadi, putih ya. Ya begini ya, putih. Di dalam genset tadi terjadi warna putih. Jadi ini adalah untuk sumber tegangannya ya. Ini untuk sumber listriknya bolak-balik itu begini lambangnya ya. Lambangnya, atau boleh direbahkan itu begini. Ini listrik bolak-balik, tidak main plus ini ya. Kalau main plus itu seperti aki atau sudah dikasih rangkaian adaptor dioda, itu keluar nanti main plus. Kalau ini nggak main plus namanya, nggak positif negatif, enggak. Ini arus bolak-balik gitu ya. Kalau main plus itu ada lambangnya ya, plus ini main, tapi tidak. Ini tidak ada lambangnya, ini berarti arus bolak-balik ya. Oke, sekarang kita masukkan apa sekundernya ya, sekundernya atau lilitan bantu ya orang bilang. Sekunder itu saya pakai kawat 0,50 tadi. Bisa juga 0,55 ya. 0,55 bisa juga. 60 bisa juga. Cuman kadang-kadang perlu hematkan agak kecil. Dari mana mulainya? Oke, mulainya dari sini ya. Dari sini sekarang kita berhubung spidol merahnya belum ada. Mulai dari sini ya. Ini sudah jadi, rangkaian primer sudah jadi. Dari yang kosong ini. Yang kosong kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini juga ada 5. Ntar kita cek mic dulu. Kadang-kadang mati teman-teman ya. Oke, masih hidup. Alhamdulillah. Mulai dari lubang yang kosong pertama ini berarti yang nomor 5 ya. Nomor 5 menggunakan kawat kecil 50 atau 60. Nah, maksudnya dari sini, keluarnya sini ya, nomor 30 ya. Nomor 30. Mal kedua dibikin mal sendiri ya. Kalau ini sekitarnya berapa malnya itu dibikin mal sendiri. Malnya itu nomor 3 ya. Ini tapi dibesarkan ya. Besarkan dikit antara nomor mal 3 dan keempat sini malnya. Gitu ya. Terus masuk yang kedua, hitungannya itu tak kasih 80 juga teman-teman. Enak kan ngitungnya? Ini kedua. 80 ya. Terus ini yang ketiga, ini tak kasih 40. Tak kasih 40 ya, begitu. Ini keluar ya, jangan bingung. Kalau ngikuti gambarnya satu persatu nggak bingung ya. Ini masuk dan ini keluar. Demikian juga halnya yang sebelah sini, masuk dari sini ya. Kalau tadi dari sini biar apa? Bersilangan, gampang ya. Ini nomor 5 berarti ya. Nomor 26 sekarang ya. Masuk dari nomor 26. Keluar nomor 15. Ini yang kosong ini. Sama hitungannya 80 lilit. Berikutnya sini mal kedua. Mal kedua juga 80 lilit. Terus mal ketiga ini numpuk di sini, numpuk itu 40 lilit. Jadinya separuhnya tadi ya. 40 tambah 40 ujungnya juga 80. Ini masuk ya. Ini masuk, ini keluar. Sekarang bagaimana cara penyambungannya? Langsung saja ya. Yang keluar dan keluar ini disambung langsung. Yang keluar ini running apa startingnya ini apa sekundernya ini disambung ini teman-teman ya. Disambung. Terus ini dikasih kabel merah ya. Pangkalnya merah. Yang ini juga dikasih warna merah. Begini ya, dua warna. Gampangnya kalau dalam dinamo yang biasa kita gulung ya, pompa air ini ini running nih starting gitu ya. Karena sebutan untuk dalam genset atau dalam dinamo pembangkit ini primer, ini sekunder ya. Sekarang gini aja. Kan tadi angkernya sudah digulung ya, sudah dikasih dalam penjelasan itu. Ini merah dan merah ini langsung dapat kapasitor. Kapasitornya tadi tak kasih 16 mikro. 16 mikro ya. Langsung saja ini digabung kapasitor tanpa ada hubungan antara merah dan ini. Ya, begitu ya. Terus ini dapat ke
kabel colokan ya, colokannya begini. Nah, dapat kabel colokan di genset itu. Gampang ya, nggak ada penyambungan sama sekali, nggak ada penghubungan ini dengan ini harus dengan kapasitor, nggak ada. Jadi nggak ada hubungan antara primer dan sekunder, nggak ada hubungan sama sekali ya. Demikian juga tidak ada hubungannya dengan angker. Angker itu hanya disambung di dioda. Begitu diputar dia akan menjadi magnet. Nggak ada hubungannya dengan kawat-kawat yang berada di primer dan sekunder ini. Semuanya nggak ada menghubung. Jadi kalau memperbaiki, kita tester dulu ya. Berhubung angker itu nggak menghubung dengan yang ke kapasitor, yang ke colokan juga. Kalau menghubung berarti konslet pasti arusnya nggak keluar ya, tegangannya atau strumnya nggak akan keluar. Oke teman-teman ya, semoga bisa dimengerti. Ini udah tambah daya ya, karena apa? Bawaannya 0,95 aluminium. Ini standarnya kalau diganti dengan tembaga 0,90 udah jadi ya, udah cukup bagus. Tapi ini tak kasih 80 rangkap 2, itu luar biasa ya, sampai sesak itu. Akhirnya ya baguslah harus sumber tegangannya gitu. Oke teman-teman ya, sampai di sini paham, dan semoga semuanya bisa praktek dan salam sukses. Semoga tidak males-males ya untuk belajar mencoba-coba. Oke, sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.